Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu dan adik-adik jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sejak matahari terbenam di ufuk barat tadi kita telah menyelesaikan puasa Ramadan untuk hari yang ke-14 ya. Mudah-mudahan tidak lupa menghitungnya, karena menghitung itu penting supaya kita Ramadan sudah berada di pertengahan. Malam hari ini kita masuk malam 15. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan, khususnya ibadah puasa Ramadan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, santai mawon nggih. Enggak kesusu nggih. Rumahnya dekat nggih. Baik, tema pada malam hari ini kita ngambil hindari 5 su'. Saya ulangi, hindari 5 su' ya. Su'un. Apa su'un itu? Ibu-ibu pasti tahu su'un itu. Ya. Su'un adalah buruk. Su'un adalah jelek. Di dalam konteks lain, su'un itu dimaknai dosa. Ya. Su'un di sini harus kita hindari karena itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menimbulkan siksaan dan bencana. Apa 5 su' itu? Yang pertama adalah su'udon. Kenapa Bapak Ibu? Su'udon. Ya. Su'udon artinya berburuk sangka. Allah ingatkan, inna ba'dad-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Di dalam penjelasannya, su'udon itu ada 3 macam. Yang pertama, su'udon kepada Allah. Gimana contoh su'udon pada Allah? Kadang di antara kita oleh Allah diberi keterbatasan materi, lalu batin. Ya Allah, saya ini sudah sholat lengkap, yang fardu aku laksanakan, yang sunnah aku kerjakan. Tapi kenapa hidup ini kok masih kurang? Kekurangan hidup ini masih pas-pasan. Pas ono, pas butuh, pas ono itu api. Yang susah itu pas butuh, pas gak ono. Su'udon pada Allah itu berbahaya. Allah sampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka kebaikan yang akan ia dapatkan. Kalau prasangka hambaku buruk, maka keburukan yang akan terjadi. Yang paling mudah terjadi itu ketika kita sedang berada di tanah suci, saat haji, saat umroh.
itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dan kepada sesama. Saya pernah ibadah umroh 2016. Sebenarnya hal yang wajar Bapak Ibu, tapi ternyata maknanya dalam. Pada saat kemas-kemas, packing ya, nah, packing, itu saya bilang ke istri, Mas siapkan sandal 2 pasang. Loh kok 2 pasang? Gak cukup 1 tah? Jawaban saya, iyo kayak cadangan lek ilang. Jadi umpamanya gak cadangan tok mungkin gak seberapa, onoi lek ilang. Jagani lek ilang. Mendaratlah kami di Madinah. Hari pertama kita ziarah di sekitaran Masjid Nabawi. Hari yang kedua kita ziarah di seputaran seluruh kota Madinah. Yang pertama kita tuju adalah Masjid Quba. Di Masjid Quba itu kita sholat sunnah. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, dalam hal ini di hotel, lalu dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kana lahu ajrun misla ajri umrotin ya. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala 1 kali umroh. Jadi orang umroh itu pahalanya dapat 2 kali kalau dia sholat sunnah di Masjid Quba, namun wudunya di hotel atau di rumah. Kecuali batal wudu lagi. Sampai di sana kami sholat. Sholatnya tahiyatul masjid, sholat duha, dituwuk-tuwuk no. Jadi nikmat banget tuh. Nah, setelah itu keluar. Ketika itu musim panas, sekitar 44 derajat Celcius, panas. Keluar dari masjid, sandal tuh hilang sudah. Hilang, terjadi betul. Hilang, padahal perjalanan masih panjang, masih harus ke kebun kurma, masih ke ini apa namanya, Jabal Uhud, masih ke percetakan Al-Quran. Panas jadi, aspalnya terasa banget panasnya. Semakin siang semakin panas. Kemudian oleh teman saya itu dikasih sandal 1, ya, 1 iting. Saya yang kiri, beliaunya yang kanan. Akhirnya ingklik. Ingklik. Padahal seandainya beli itu bisa, uang ada. Tapi karena memang sudah suudon tadi, Allah buntu pikirannya, nggak cerdas. Nggak ada pikiran mau beli. Akhirnya ingklik. Sampai ke hotel baru pakai yang cadangan tadi. Nah ini Bapak Ibu, suudon betul-betul terjadi. Ibu-ibu juga gitu, nggak usah batin yang buruk-buruk, karena kadang-kadang menjadi doa ya. Karena ibu ini kan apa namanya, doanya ini medeni nggih. Medeni nggih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, suudon kepada Allah. Yang kedua, suudon kepada diri sendiri, lebih marah, ketidakbersyukuran atau kurang bersyukur. Pesimis, khawatir, tidak percaya diri. Itu termasuk suudon pada diri sendiri. Ketika mau ujian misalnya adik-adik terus sudah bilang pada dirinya, paling aku gak iso, paling aku gak lulus. Ini sudah suudon. Padahal Allah menciptakan kita itu dengan al-quwah, kekuatan. Lalu yang ketiga, suudon kepada orang lain. Ini yang sering terjadi. Suudon di antara saudara, suudon dengan tetangga, suudon dengan teman. Ini menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan, terjadinya ketidakharmonisan, penuh kecurigaan, bahkan bisa perang dingin. Suudon itu. Baik, itu su yang pertama. Su yang kedua adalah su'ul khuluq, su'ul adab, yaitu buruk perangai, buruk akhlaknya.
ada beberapa ukuran. Ukurannya yang pertama adalah ukuran Nabi Muhammad SAW. Semua akhlak yang baik itu diajarkan oleh Nabi, akhlak madmumah harus dihindari. Ukuran kedua adalah kepatutan kewajaran. Kadang-kadang ada sesuatu yang sebenarnya sih tidak merugikan orang lain, tapi tidak patut. Kata Ipin Upin, tidak patut ya, tidak pantas, tidak wajar. Sehingga kalau dilakukan itu membuat jatuh harga dirinya, wibawanya itu berkurang, menjadi kurang terhormat. Misalnya bapak-bapak sholat fardu hanya pakai sarung, itu kan sah menurut fikih. Yang penting menutupi aurat mabaina surrati warukbah. Aurat laki-laki itu antara pusar dengan dengkul. Sah, tapi su'ul adab. Mosok menghadap Gusti Allah pakaiannya seperti itu, padahal kalau mau ke manten pakaiannya yang bagus ya. Yang terbaik, semprot, kelek, macam-macam ya. Begitu menghadap Allah, lako uti-uti atau cuma pakai kaos oblong. Su'ul adab ada lagi contohnya terkait golongan tua, golongan muda. Misalnya dalam sebuah jamuan makan di sebuah acara, seharusnya yang didahulukan yang tua-tua. Ya, yang tua-tua. Karena yang tua itu biasanya mendahului. Ya. Tidak mesti, tidak mesti. Ya. Lalu yang muda itu nerombol, ambil dulu makanan. Ini namanya su'ul adab. Atau di kelas, di sekolah yang guru. Adik-adik sekolah itu jangan sampai gurunya itu menjelaskan, nulis, lah kok gurunya menghapus. Mestinya kan langsung diambil alih. Pak, saya yang menghapus ya. Jangan malah ditonton, dilihat di video ya. Ada juga su'ul adab itu berkaitan dengan kepatutan tadi sampaikan. Di sini ada yang usia 70? Belum ada ya. Ada nggih? Usia 70 punya HP Android. Ini pantas apa enggak? Lalu viral, terkenal, temannya melihat, yang malu tuh cucunya, karena sama temannya diledek kelompok ya. Nah ini banyak Bapak Ibu kepatutan yang harus kita pegang teguh sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, ini yang kedua, su'ul huluk. Yang ketiga namanya dengan teman tuh bisa merubah. Teman tuh bisa merubah mindset, teman itu bisa merubah ideologi, teman itu bisa merubah kebiasaan. Saya nggak suka pedas, kumpul dengan orang-orang yang suka pedas, lama-lama saya biasa. Demikian pula kalau kita kumpul dengan orang-orang yang suka ngomong pedas, itu lama-lama kita ya, ketularan ya. Makanan juga demikian. Saya nggak suka duren, sama sekali saya nggak suka duren. Tapi kumpul dengan itu terbiasa. Susi kon nilii, setelah dinilii lah kok enak, lama-lama ketagihan. Ini gara-gara teman. Sekarang menjadi suri duren, membuat darah tinggi karena uangnya menipis. Ya. Kan larang kan. Itu teman. Nabi mengingatkan an-nasu qarinihi
Fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Ini syair. Isinya bahwa tentang seseorang, kalau ingin kita mengetahui seseorang, jangan bertanya pada siapa-siapa. Jangan mencari informasi dari siapa-siapa. Wasal, bertanyalah, carilah informasi, lihatlah an qarinihi, siapa temannya. Fa innal qarina, sesungguhnya seorang teman itu bil muqarani, terhadap yang ditemani itu yaktadi, mengikuti, meniru, mencontoh. Itu pengaruhnya luar biasa. Saya yakin ada adik-adik yang rokokan itu mesti pertama pengaruh teman. Itu bertemanlah dengan al-jalisis sholih, teman yang baik. Kata Nabi, seperti orang membawa minyak wangi. Dia akan memberikan minyak wangi itu padamu, atau engkau akan membelinya, atau ketiga, imma antajida rihan thayyibatan, engkau akan mencium bau wangi. Sedangkan teman yang buruk seperti tukang pandai besi. Imma ayyuhrika siyabaka, bisa saja dia membakar bajumu yang bagus, perangaimu yang bagus akan dirusak. Minimal imma antajidah rihan khabisatan, minimal engkau mencium bau tidak sedap atau sangit. Kalau teman yang baik tadi, dia akan memberikannya, berarti menasihati, membimbing, menuntun kita, atau kita minta dibimbing, atau kita menirunya, minimal kita ikut, harum nama kita gara-gara teman. Lalu yang keempat adalah su'ul khotimah, buruk akhir, ya, buruk akhiran. Di dalam konteks akidah kita sangat khawatir dan takut mengalami su'ul khotimah, sehingga kita selalu berdoa pada Allah jika suatu saat Allah memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Al umuru bi khawatimiha, segala sesuatu itu bergantung pada akhirnya. Sebuah kepanitiaan itu bagus dalam kerjanya, ketika dia tidak bisa memberi laporan dikatakan tidak bagus. Seorang pejabat setelah purna dari jabatannya atau pensiun, mestinya dia tenang hidupnya, menjadi MC. Napa MC niku? Ngomong cucu. Lah kok dipanggil KPK sebagai saksi panggilan pertama, panggilan kedua dipanggil sampai 10 jam. Tahu-tahu keluarnya sudah pakai jas urin. Nah, ini namanya su'ul khotimah. Medeni loh. Karena yang ditanya itu persoalan yang terjadi 10 tahun yang lalu pada saat mengambil polisi kebijakan. Nah, lalu yang keempat adalah su'ul hisab, yaitu hisab yang buruk pada hari kiamat ketika timbangan amal lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya. Ini yang kita takutkan. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya, mereka takut kepada Allah dengan cara mendekat, dan mereka khawatir akan menerima catatan amal itu dalam keadaan su'ul hisab. Supaya tidak su'ul hisab, mari perbanyak kebaikan-kebaikan, mari kita hindari sebisa mungkin keburukan dan dosa. Baik Bapak Ibu, itulah 5 su' yang harus kita hindari. Yang pertama su'udon, yang kedua su'ul huluk atau su'ul adab, yang ketiga al-jalisus su', yang keempat su'ul khotimah, yang kelima su'ul hisab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, Allah limpahkan rizki halal, barokah dan melimpah. Mudah-mudahan anak keturunan kita adalah orang yang soleh-solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Jika suatu saat Allah memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.